Pasca insiden tabrakan pesawat Batik Air dan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma, kedua pihak sama-sama mengklaim telah memenuhi semua prosedur standar operasi yang harus diikuti. Lantas apakah itu berarti kesalahan bisa ditimpakan pada petugas menara pengawas atau ATC? Jawaban final memang harus menunggu investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Namun tidak ada salahnya jika kita coba ulas di mana potensi terjadinya titik miskomunikasi dan miskoordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dalam setiap aktivitas di bandara. Sudah hadir di studio CNN Indonesia Prime Jaka Pujiono, praktisi penerbangan yang juga punya pengalaman beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pak Jaka, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau di parkiran begitu ya, di parkiran mobil itu kita bisa lihat. Tapi kan pesawat punya mekanisme yang berbeda. Ada ATC dan ada mekanisme komunikasi yang tidak semua orang awam memahaminya. Bagaimana kalau misalnya kita bisa mengira-ngira apa yang terjadi kemarin? Ini masalah serius ya di manajemen operasional di airport. Serius karena mestinya tidak boleh terjadi. Jadi komunikasi dari ATC, komunikasi dengan pilot, dengan ground handling itu sudah diatur dan semuanya punya SOP. Kalau semua jalan harusnya tidak terjadi. Jadi kalau ada sesuatu ini masalah serius untuk airport. Masalah manajemen operasional terjadi sesuatu itu. Harus lihat. Sesuatu yang terjadi, apalagi ini bandara dan bandara punya otoritas begitu kan. Pilot tidak bisa sembarangan belok kiri belok kanan begitu seharusnya. Dan jarak juga seharusnya sudah diatur. Tentu saja kita tidak menafikan bahwa pilot punya ruang penglihatan yang sebenarnya bisa dilakukan, dan saya tidak tahu bagaimana sebenarnya mekanisme ketika taksi itu pesawat bergerak. Apa yang dilakukan sebenarnya? Semua pesawat bergerak itu selalu ada guidance dari ATC. Tidak boleh mereka bergerak sendiri. Bahkan mau take off, mau landing dan sebagainya. Mau parkir pun, towing itu selalu ada guidance dari ATC. Tidak boleh bergerak sendiri. Nah, ini nanti KNKT akan melihat lebih dalam. Tapi ada dua hal kalau menurut saya. Satu, ya perlu dilihat lebih dalam, mendasar. Sebenarnya Halim itu tidak didesain untuk airport komersial. Jadi ada perbedaan airport yang komersial dan komersial. Itu satu. Yang kedua, ini masalah tidak layak menurut Anda? Pak layak Jaka sih layak. Melihat. Saya lihat layak. Kebetulan 2 hari sebelum kejadian saya ke sana untuk lihat sekilas ya. Kalau layak sih layak, tapi kan ada minimum level dan maksimum level ya. Jadi kalau persyaratan untuk komersial itu lebih lengkap dan sebagainya lebih. Halim ada di posisi minimum. Below minimum. Gini, untuk di-adjust sebagai airport komersial itu kan ada penambahan-penambahan. Beda kalau dari awal didesain untuk komersial. Jadi basically ada perbedaan. Ini satu ya. Yang dua, kemungkinan komunikasi antara ATC dengan kru, dengan ground handling ini juga perlu dilihat ya. Saya kira nanti KNKT akan melihat dari mana informasi yang terjadi. Saya tidak tahu proses ini apa istilahnya, towing atau apakah dalam rangka taksi untuk terbang. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Pak Jaka. Kami akan kembali sesaat lagi dengan perbincangan ini.